Percakapan antara Allah dengan iblis sama sekali tidak diketahui oleh Ayub. Kenyataan yang dialami oleh Ayub selanjutnya, ia ada dalam satu situasi yang begitu sulit, yang sesungguhnya membuat dia memiliki alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Tetapi justru dalam situasi seperti itu ia tidak lari dari Tuhan. Pelajaran dari Ayub bahwa kita untuk mari bersama kita terus bertekun dengan Tuhan apapun situasinya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita tetap bertekun bersama dengan Tuhan, Dia sanggup untuk memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan memberkati. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kami bangga punya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang luar biasa, menjaga, menyertai kami anak-anak-Mu sampai pada jam detik ini. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah menaikkan puji sembah sebagai tanda ucapan syukur. Saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus hadir, pimpin kami, berikanlah kami kemampuan hikmat, supaya firman yang malam ini kami renungkan tidak lalu begitu saja, dapat tertanam dan tertabur dalam setiap hati pikiran kami semua Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ada satu oknum, yaitu kuasa iblis, kuasa kegelapan dengan tipu daya yang mencuri damai sejahtera dari kami, mau menggoda kami, mengalihkan konsentrasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir, singkirkan, jauhkan kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang hadir membentengi kami semua, sehingga konsentrasi kami, fokus pikiran yang terarah pada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembacaan renungan malam ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita bersama kita membuka di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16.
Kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca ayat 15 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Semua sudah menemukan ya? Kita memulainya. Lembaga Alkitab memberi judul Keutamaan Kristus. Ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Allah kita Allah yang maha kuasa. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sampai hari ini masih semangat-semangatnya memuji Tuhan ini, kita jangan sampai menyurutkan semangat itu. Kita jangan sampai pada dalam keadaan situasi dalam situasi sulit baru kita bilang ingat Tuhan. Jangan seperti itu. Justru kita yang sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebagaimana kasih Tuhan saja dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, kita pun juga harus terus memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Itu luar biasa karena kasihnya tidak berubah. Kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa bernapas, kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, itu adalah satu hal yang luar biasa. Amin. Karena apa? Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia Bapak Saudara. Nah, itu pun juga kita yang malam hari ini kesempatan ini, kita yang hadir ini kita pun juga setia Bapak Saudara. Marilah kita setia sampai mati. Karena Tuhan pun juga Dia tidak pernah kesetiaannya tidak pernah berubah. Untuk itu Bapak Saudara, kita yang sudah membaca firman Tuhan baru saja ini, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit yang mana saat ini yang kita hadapi. Terus kita bertanya, mana Tuhan? Bilang Tuhan kok kasih Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kok sampai hari ini masih juga hidup saya seperti ini? Tentunya kita bertanya seperti itu. Tetapi marilah kita belajar. Kita mensyukuri apa yang ada. Kalau Tuhan kasih kita seperti ini, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan rencanakan akan dunia ini. Jadi semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan Bapak Saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mungkin kita mengatur Tuhan kan? Dia yang pencipta, Dia yang maha kuasa, Dia yang akan mengetahui semuanya itu. Dia yang merancangkan semua kebaikan kepada umat manusia. Jadi kita tidak perlu banyak komplain. Yang kita lakukan adalah kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa apa yang kita alami saat ini. Bapak Saudara, tema pada malam hari ini yang saya ambil adalah Tuhan itu maha kuasa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan maha kuasa? Kalau kita melihat di ayat 16, ayat 15 di situ, karena Tuhan itu Dia yang sulung dari semua ciptaan Bapak Saudara. Dia adalah sulung yang dari semua ciptaan. Jadi mau dikatakan bahwa Dia maha kuasa karena Dialah yang sulung. Dia yang maha kuasa, Dia yang dicipta, Dia yang pertama, dan benar-benar kita harus mengasihi Dia, kita harus sujud menyembah kepada Dia karena Dia adalah Allah. Dia yang mengetahui, Dia yang tahu dari semuanya. Karena sudah sepatutnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyembah Dia. Karena Dia yang maha kuasa. Sehingga di ayat yang ke-15, kalau kita lihat di situ, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau kita membaca di Ibrani pasal 11, ayat 1 di situ firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat, tetapi kita menaruh harapan kita kepada Allah kita. Allah yang bagaimana? Allah yang maha kuasa, Allah yang sulung dari semua ciptaan. Jadi Bapak Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, teruslah kita menaruh harapan kita kepada Allah. Karena kita punya Allah, Allah yang maha kuasa. Bukan Allah yang biasa-biasa Bapak Saudara.
Ini penting. Hari Minggu yang kita, pasti Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah Minggu, Bapak Leo, Bapak Pendeta berkhotbah tentang perjalanan bangsa Israel itu, Bapak Saudara. Jadi mau dibilang bahwa bukan saja di mana ketika kita diberkati Tuhan baru kita datang menyembah kepada Allah, baru kita mengucap syukur kepada Allah. Kalau benar-benar kita punya harapan kita kepada Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tidak mau bersungut-sungut. Sebagaimana Yosua dan Kaleb tetap mereka melangkah. Sekalipun suara mayoritas tidak mungkin, tetapi di mana Yosua dan Kaleb mereka tetap menaruh harapan mereka kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha kuasa, Allah yang sulung dari segala ciptaannya. Jadi Bapak Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita terus untuk mengandalkan Tuhan, dan kita terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan sampai kapanpun. Karena kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kalau hari Minggu kita mendengar berita anugerah pun juga, kalau di situ kita membaca di Efesus pasal 1 ayat 4 di situ bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, Allah sudah memilih kita, Bapak Saudara. Allah yang sudah memilih kita, Allah yang Maha Kuasa memilih kita. Kita bangga, Bapak Saudara, ya. Kita bangga sampai hari ini, Bapak Saudara. Kita sekalipun jatuh bangun dalam dosa, tetapi Allah masih mengasihi kita, maka hidup kita pun juga mau terus untuk apa? Mengasihi Allah melalui apa? Ibadah seperti ibadah doa malam ini, Bapak Saudara. Jangan kita bosan-bosan untuk memuji Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan saja tidak bosan untuk mengasihi kita, masa kita datang untuk ibadah Tuhan aja bosan. Nanti pulang kerja saya capek, alasan 1000 alasan, ngapain? Tuhan tidak pernah capek, Tuhan tidak pernah lelah. Untuk apa? Dia datang untuk, Dia selalu menjaga kita. Tetapi kita manusia yang mau dibilang kita sebagai anak Tuhan yang sudah dikasih, malah kita masih banyak alasan. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita sudah diberkati? Iya kan? Sudah diberkati menurut maksudnya kehidupan kita sudah diberkati tuh. Tuhan berikan kesehatan tuh, berikan napas tuh, masih bisa bekerja. Itu sudah diberkati, itu luar biasa. Tapi kalau misalnya Tuhan kasih kita sakit, bagaimana bisa kita dapat hitung harian untuk kita bekerja? Kita di Bali, ini di Tanah Rantau, ini bekerja hitung harian, Bapak Saudara. Kalau tidak masuk kerja, maka gaji itu malah juga ada perusahaan yang gajinya dipotong. Tetapi luar biasa kita masih bisa bekerja. Marilah kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, pesan yang pertama adalah Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Alasannya karena Dia adalah sulung dari semua ciptaan, yaitu di ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi. Pesan yang kedua yang kita melihat lagi di situ adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ke-16 di situ, Bapak Albert bisa membacakan untuk kita semua, ya. Baik, ayat yang ke-16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin akan pembacaan firman Tuhan. Amin. Jadi Allah yang menciptakan, Dia yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu Dia menciptakan. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Apalagi yang kurang, Bapak Saudara? Apalagi yang kita masih saat ini kita masih meragukan kuasa Tuhan itu. Jangan kita meragukan lagi, Bapak Saudara. Kalau hari ini, Bapak Saudara, bukan hari ini, Bapak Saudara, virus corona ini sudah dari akhir Desember sampai hari ini terus berkembang. Indonesia malah saat ini semakin bertambah. Tentunya ada rasa bimbang, ragu, khawatir, takut dengan situasi ini. Sekalipun kita anak-anak Tuhan yang sudah menaruh harapan teguh di dalam Tuhan, beriman tetap teguh dalam Tuhan, tapi di mana kehidupan kita pun juga tentu muncul muncul yaitu keraguan, bimbang, khawatir dengan situasi ini. Ya itulah namanya manusia, Bapak Saudara. Tetapi kita jangan khawatir berlebihan. Kita kalau ketemu dengan teman-teman, kita juga harus jangan sampai kita diam-diam. Kita juga harus saling memberikan motivasi, memberikan nasihat. Jangan takut berlebihan. Walaupun takut, tetapi kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih punya harapan di dalam Allah kita, Allah yang Maha Kuasa.
Dia punya rencana yang indah untuk masa depan kita semua, Bapak Saudara. Dia tidak pernah menghukum, tetapi melalui Allah kita, dia mengizinkan dalam kehidupan kita untuk kita lewati situasi krisis ini. Marilah kita belajar untuk tetap terus berdoa. Negara kita berdoa untuk dunia ini, Bapak Saudara. Karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Dia yang melihat dunia ini. Dia memantau akan semua dunia ini. Karena Dia apa? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan hanya negara Indonesia saja, Bapak Saudara. Allah kita ada di negara Indonesia kita saja, tetapi di seluruh dunia. Karena apa? Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu luar biasa, Bapak Saudara. Marilah kehidupan kita tetap terus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Dia, jangan di luar Dia. Sehingga kalau di dalam Yakobus pasal 8 ayat 4 di situ, kalau kita di luar Kristus, kita menjauh dari Allah, Ia akan menjauh daripada kita, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Marilah dalam ibadah seperti ini, teruslah kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu luar biasa. Bapak Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang luar biasa Allah yang kita sembah kiranya, yang terus memberkati kehidupan kita, langkah kehidupan kita, terus kita mengandalkan Tuhan. Apapun situasi yang kita alami saat ini, marilah kita berdoa. Kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Sekalipun dunia ini tidak ada harapan, tetapi kita masih punya harapan dalam Allah kita. Allah yang bagaimana? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pesan yang ketiga, kita bisa melihat kelanjutan lagi di ayat yang ke-20, saya membacakan untuk kita semua ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah menikmati yang namanya hukuman kekal itu. Tetapi puji syukur kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana telah memperdamaikan kita dengan Allah. Di wabah virus corona ini, ibadah Paskah kita buat siaran langsung. Suasananya siaran langsung. Tentunya kita merasakan di mana dalam situasi ini. Tetapi kita di rumah pun juga kita beribadah. Tidak mungkin kita di rumah kita diam-diam, Saudara. Tetapi kita pun juga beribadah. Kita merayakan ibadah Paskah, kita mengenang kembali peristiwa agung yang luar biasa itu. Di mana Tuhan Yesus mau mati, rela mati atas kayu salib untuk siapa, Bapak Saudara? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau hari ini kita masih menikmati hidup, itu semua luar biasa. Karena Allah kita sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal itu. Di mana Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah di atas kayu salib. Dia mau mati untuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Dia mau berkorban di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu luar biasa. Jadi marilah kehidupan kita, Bapak Saudara, Allah kita Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyelamatkan kita itu, marilah kita terus menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji, memuliakan akan namanya. Karena Dia adalah Allah yang menerima puji dan sembah dalam kehidupan kita. 3 pesan yang pada kesempatan malam hari ini, Bapak Saudara, yang sudah kita renungkan, Bapak Saudara, dapat menguatkan iman percaya kita. Pesan yang kita dapat di sini adalah 3 pesan mengapa Tuhan itu Maha Kuasa. Pesan yang pertama adalah karena Tuhan adalah yang sulung dari semua ciptaan. Yang kedua, karena Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah ini. Kami sudah mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami, terus mengingatkan kami, terus memampukan kami, sehingga kami dapat mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami pun juga bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
diselamatkan karena kasih-Mu Tuhan. Ada pengampunan karena kasih-Mu Tuhan. Aku diselamatkan. Sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi? Setiap saat ku mancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, terangkan dapat menerangi kegelapan dunia. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku, karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih